Tuhan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya warahmatullahi wabarakatuh. Berlangsung dengan lancar ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita dan dalam berlapis. Kita menjadi negara yang aman. Pastinya masa depan anak-anak kita tergantung dari sekolah dan juga orang tua. Komunikasi kita semakin harmonis, kolaborasi kita semakin baik agar membuahkan hasil. Dan juga jiwa terhadap anak-anak kita, juga terutama dengan pasangan kita sendiri, dan juga tak lupa kita isi dulu dengan diri kita sendiri. Lahir di Aceh tanggal 21 April 1951. Statusnya tentu jelas menikah dengan 3 putri dan 5 cucu. Saya diundang oleh sekolah Al-Barkah pada pagi hari ini mempunyai kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu yang saya hormati. Dan saya memuji luar biasa di kepala sekolah dan seluruh jajarannya telah memilih topik ngomong. Ya kan, komunikasi bahasa hari-hari kita apa? Ngomong itulah yang paling banyak salahnya. Dari riset saya 1998, ya, saya menemukan kekeliruan kekeliruan pengasuhan yang paling mendasar. Oke, nah, ibu sini juga ya, ibu apa? Komite. Mau saya bilang POMG. Jangan dulu POMG tahu? Iya. Oke, mari Bu. Ya, saya tepuk ibu. Siapa yang menepuk duluan? Bapak Ibu boleh nggak cari pasangan yang sebelahnya? Silakan Kak, cari pasangan yang sebelahnya. Ya, dan juga ya, yang tidak ada dapat cari belakangnya, Oke, sudah. Nah, sekarang tanya dulu, nanti siapa yang menepuk duluan? Ayo tanya sama pasangannya. Siap? Ya. Siapa kamu? Saya Biru. Oke. Siapa kamu? Saya suka menyanyi. Oke. Siapa kamu? Saya ingin punya anak. Amin. Sekarang
Siapa Anda? Orang Aceh Barat Daya. Siapa Anda? Cucu mau 8. Siapa Anda? Bahagia. Oh, iya. Merah. Coba, siapa kamu? Terus, siapa kamu? Senyum. Bergerak, iya? Bu, senyum itu, Pak, membuat pipi mengkerut. Tapi cantik. Waktu kelenjar serotonin, anti anti agresivitas. Tondok temennya tadi. Baik, ya. Sekarang apa yang ibu bapak pelajari dari game siapa kamu? Apa yang bapak ibu pelajari? Tawa senyum, ya. Itulah komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya. Apakah Bu Sandra sepenuhnya mengenal diri ibu sendiri dari pengaruh pengasuhan orang tua ibu terhadap kemampuan ibu menjadi orang tua? Belum. Pada saat menikah? Belum. Bu, apakah orang tua? Saya tanya ke Bu Sandra, nanya semua tadi bapak ibu yang angkat tangan bahwa bapak ibu siap untuk menjadi orang tua, bukan siap nikah saja. Jawab di kolom 2. Pertanyaan saya, ya atau tidak? Bahwa Anda sepenuhnya mengenal diri sendiri dari pengaruh pengasuhan orang tua Anda terhadap kemampuan Anda menjadi orang tua. Iya apa tidak? Tolong. Kalau jawaban lo nenek, lo dengerin gua ngomong. Enggak, lo beneran, lo dengerin gua ngomong. Gue udah ngegedein lo. Jadi kenapa anak lo masih urusan gue? Lo pikiran lo gimana sih? Tunggu. Pertama gue udah tua ke bawah. Lo bersaudara berapa? Gue udah habis tenaga gue mesti lo adik-adik lo. Krisis usia separuh baya, midlife crisis. Ini kalau saya lihat sepintas lalu, semua Anda dalam midlife crisis. Karena harapan hidup perempuan Indonesia 60-65, laki-laki Indonesia 60-65, perempuan Indonesia 70-75. Bagi 2, 35 kan? You midlife. And midlife ada krisisnya, seperti krisis anak-anak adolescents remaja. Ya, gila Bu, pakai gaya. Karena ibu nggak terlatih buat bergaya gitu ngomong sama anaknya. Ngomong kurang kenceng terus kayak tadi. Kalau bisa di hidung sama mulut. Jangan mulai hari ini sama besok pagi berubah ya. Bila hati senang, otak menyerah lebih banyak. Tebak temannya, paham? Kemudian, jadi nada tinggi itu tergantung pada frekuensi hertz pendengaran. Tidak membaca bahasa tubuh. Kita kalau anak kita rolling eyes, kita bilang apa? Anak ibu saya ngomong apa bilang apa? Ibu bilang apa anaknya? Itu kenapa anak rolling eyes? Karena kita ngomongnya nggak benar, bahasa tubuh kita nggak benar. Sampai situ jelas ya. Jadi baca, tidak membaca bahasa tubuh. Kita kalau anak kita rolling eyes, kita bilang apa? Saya sebutin gayanya, ibu sebutin contohnya bagaimana orang tua memerintah setiap hari ya. Memerintah. Ayo cepat bangun. Yes.
Menyalahkan. Kamu tuh ya nggak bisa gitu aja. Yes. Meremehkan. Kok dia kayak gini? Yes. Membandingkan. Lihat tuh kakak kamu. Yes. Mencap. Kamu itu bodoh. Yes. Bandel, males, ya kan? Oke. Sampai situ dulu ya. Bu, Pak, tangan kanan pegang pulpen, iya? Tangan kiri. Ya. Pegang stempel, umpamanya pegang stempel. Ya. Coba cap ke mukanya, bandel. Ayo, bandel, nakal, sebab apa? Leler. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya. Malas, apa lagi? Cepetan, apa lagi setiap kali kita ngomong kayak? Iya, cap coba. Udah sepenuh apa? Wajah anak kita cap hari-hari doang. Belum ntar siang pulang sekolah, belum ntar sore. Ini 12 gaya dari riset 90 lebih gaya orang tua. Ini populer di seluruh dunia. Ini, jadi jangan merasa bersalah sendiri. Tapi masa iya sih kita mau begitu terus? Menangis, apalagi? Ya silakan tulis sendiri ya, tulis. Apalagi ibu saya menyanyi, oke, buat melepaskan itu ya. Apalagi suka teriak, traveling, makan. Oke. Oke, apalagi? Nonton, pokoknya melakukan acara kegiatan di luar. Oke. Halal dan toyib itu penting sekali buat anak-anak kita. Jadi guru, masya Allah, tabarakallah. Halal toyib, tapi ya di tempat-tempat lain berhati-hati banget pada pembentukan karakter. Ya bangsa ini belangsak berayah, anak kita ada berayah, dia tiada. Ibunya juga tiada. Rumah wifi, TV berlangganan, dibelanjakan oleh uang gaji ayah. Handphone canggih di tangan, kerusakan otak merajalela. Siapa yang merusak otak anaknya sendiri? Ayahnya. Dia kasih handphone sama anaknya, belum waktunya. Berhandphone anak orang, berhandphone anak kita. Jelas Bu? Ya. Jadi ayah bukan hanya pencari nafkah. Pulangkan ayah ke rumahnya, dudukan dia di kursi kerajaannya. Dia ayah. Dia membuat keputusan tentu dengan perundingan. Tapi ayah harus hadir. Jelas ya Bu, lihat ke dalam diri kita masing-masing sekarang. Ketidakhadiran ayah apa akibatnya buat anak-anak kita? Iya benar. Baik, ganti. Ini pembantu pertama, tangan kanan. Ini anak pertama. Tempel anak pertama, pembantu pertama, pembantunya pulang. Ayahnya sakit. Ganti lagi dia kawin, ganti lagi dia gak betah, ganti lagi macam-macam alasannya gonta ganti pembantu anak pertama. Berapa kali robek-robek jiwanya ini anak? Berapa kali ganti pembantu? Siapa yang bertanggung jawab ini? Siapa? Allah. Ini anak laki-lakimu benar-benar. Dia menjadi ayahnya orang, suaminya orang, ayahnya orang. Jangan cuma jalan jadi sarjana supaya bisa masuk perusahaan ini, perusahaan itu, sekolah amal, kangajar, di situ lain. No. Dia siap gak jadi ayah? Ayahnya orang. Berapa banyak murid-murid di Al-Makkah yang berayah, dia ada berayah, dia ada. Kenapa gak diteliti? Lalu bagaimana kita menghadapi macam-macam kelakuan itu? Kalau kita nggak ngerti kondisi mana yang hilang, ya bagaimana tuh ayah komunikasi sama anaknya? Orang dia ada aja tak? Dia punya sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa kata-kata. Saya, anak-anak inilah Pak yang ini teori saya rumuskan mereka mengalami busung ayah, bukan busung lapar. Busung ayah ke anak-anak Anda. Bagaimana anak-anak Anda selama ini jiwanya diisi apa tidak sama ayahnya? Walaupun pulang berangkat matahari belum terbit, pulang matahari sudah terbenam. Anak tetap anak. Oh gila, anak-anak perlu menyimpan pesannya dengan ayahnya, menjadi nafkah untuk dia. Itu ayah. Supaya kuat di dalam pikirannya. Ayah yang bagaimana? Ya.
Jadi inilah anak-anak, saya khawatirkan anak-anak kita menderita busuk ayah. Nah, karena komunikasi anak-anak yang berayah dia ada, berayah dia tiada. Nggak nempel di sininya bagaimana seorang ayah itu komunikasi. Ya, baik. Kerusakan otak depan ini, ya, kecil Bu, mengecil ini, menjadikan tingkah laku seperti binatang. Kalau anak perempuan dia depresi karena kurang kasih sayang ayah. Ada cowok yang muji-muji dan segala macam, itu seks bebas. Sampai situ jelas ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain ditaruh di situ? Beresin. Mau kemana? Kamu itu beresin dulu. Sama ibu. Angkat tangan ya, kalau ibu-ibu anaknya pulang sekolah paling kelas begitu, angkat tangan. Jujur. Anaknya kemana anaknya? Coba anaknya kemana? Anaknya ngelewat. Udah berapa kali begitu? Iya kan? Benar nggak? Iya. Sebetulnya apa yang harus dilakukan buat anak yang banting tas? Ayo ibu biasanya dia apa? Tanya kenapa gitu? Oke. Saya contohin dulu ya. Kalimat bertanya ya, halo. Ya, semuanya kita praktekin nih ya. Bu, kenapa hari ini ibu menggunakan jilbab warna ini? Karena sepadan dengan bajunya. Oke. Bu, kalau orang bertanya kita harus Jawab. kenapa jadi dulu yang jawab? Bu, aku sudah cepet jawab kan disoal ya. Bu, kalau orang bertanya kita harus Menjawab. untuk menjawab tadi ibu ngapain diam dulu sebentar? Berpikir. Habis itu ibu lihat sini, kenapa ibu lihat? Untuk memadukan jawabannya. Iya. Bu, Pak, kalimat bertanya, itu tangan saya itu. Kalimat bertanya, bikin orang harus menjawab. Untuk menjawab, orang harus berpikir. Habis itu dia lihat ke dalam dirinya. Sehingga timbul kesadaran diri. Jadi, tonton pelan-pelan jangan nyanyiin, ayo. Yang bikin orang mikir. Taruh, Bapak Ibu lagi emosi, Bapak Ibu bisa mikir nggak? Itu kekeliruan kita. Ini banyak praktis aja ya Bu ya, yang langsungnya bisa dipraktekin keluar dari sini. Jadi alirin aja dulu emosinya dia. Jadi nggak lapar, yang dirasain apa boleh, apa perasaanmu boleh, ya tangan kiri. Kan gini Bu, lurus temennya tulang belakangnya, tanyain perasaan. Kita nggak nanya perasaan Bu, kita nanya sesuka-suka hati kita. Itu nggak nyambung sama anak. Tolong catat ya Bu, perasaan. Kata-kata yang baik itu pengakuan, penghargaan, penerimaan. Oh, anak mama pintar banget. Oh, anak mama bisa. Mama tuh nggak bisa tuh kayak gitu. Mama nggak bisa tuh. Kenapa sih kita nggak mengaku bahwa kita manusia biasa juga? Ada yang kita bisa, ada yang kita nggak bisa. Ya kita tanya mama kita gimana sih ngirim video misalnya. Kalau gitu ya gampang ya, mama dia nggak tahu. Itu segitu aja tuh cukup, lebih dari cukup. Harganya. Jadi penerimaan, pengakuan, penghargaan, pujian, kasih sayang, kata-kata yang keluar dari orang tua, nenek, guru, kakek, paman, itu membuat kantong jiwa anak ini. Sekarang lihat ke dalam kantong jiwa kita. Kantong jiwa kita itu kantong jiwa yang kenceng, padat, malam. Kalau komunikasi kita jelek dan ya menggunakan bola saya populer tadi luar negeri, sama juga ini bola, saya keluarin Bu, nih, ya, itu nih, apa? Teguran, hukuman, kecaman, cacian, ejekan, negur yang baik apa? Asal caranya baik. Tapi kalau teguran yang sangat keras, kadang-kadang yang tidak tepat, sama. Di bola ini buka, dikeluarin ini. Tegur lagi, marah lagi, nyalahin lagi, bukan tidak boleh. Ya caranya, jangan salah kok. Apakah kantong ini Bapak Ibu? Apa di kompor? Yang tadi padat ini tuh pertanyaan saya tulis kira-kira anak Bapak Ibu yang pertama kantong jiwanya kenceng apa tulis nggak usah jawab ke saya tuh tulis. Anak yang kedua gimana, anak yang ketiga gimana, saya mau jelasin gampang ngomong
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya 2 laki-laki, 1 12 tahun. Sebetulnya Bu, saya tidak mau tahu jumlah anak Ibu berapa. Ibu tanya aja anak saya laki apa perempuan, umur berapa, pertanyaan. Ya, Sama 9 tahun. nggak perlu Bu. Yang Ibu mau tanya yang umur 12 apa yang 9? Dua-duanya sih. Nggak bisa Bu, Ibu cuma nanya. Bu, Ibu cuma nanya 1 anak ya, kan bukan konsultasi. Nah, ya, oke, silakan. Saya single parent Bu. Yang pertama saya sendiri, anak saya laki-laki. Kalau tadi saya lihat kan peran ayah banyak banget ya. Jadi kadang saya mengajarkan dia tuh kadang keras, kadang enggak. Menurut Ibu dari mana? Kalau Ibu di depan, saya mau turun dulu peluk Ibu. Sini saya peluk jauh ya Bu ya. Peluk jauh ya Bu. Pertama saya prihatin. Makasih karena berdua aja kita susah ya nggak sih Bu? Karena anak Ibu laki-laki. Walaupun Ibu ada ayah, kalau ngomong sama anak laki-laki nggak ada waktunya tadi. Kalau ngomong sama anak laki-laki, sama anak perempuan beda Bu. Susahnya Ibu, anak Ibu laki-laki. Jadi otak laki-laki itu udah ngomong bapak mana, bapak ngomongnya panjang, ya kan? Ngomong bapak itu paling banyak 5 kata, ya nggak sih Pak? Enggak, jangan sekarang. Udah. Oke, jangan sekarang mama bilang, kalau kamu nggak jadi omongan mama yang panjang, maka itu sebenarnya. Jadi Bu, 1, bicara pendek-pendek. Kalau Ibu mau bicara panjang, kalimatnya kan bicara komunikasi biar topik hari ini ya. Kalau Ibu mau ngomong panjang, Ibu enggak jadi 3 kalimat. Ibu bisa nggak nonton cara Ibu ngomong apa? Dan biasanya Ibu ngomong anak Ibu gimana? Bu sih Bu. Hah? Biasanya Bu. Itu nanti kesalahan kita pertama. Kalau Ibu buru-buru, Ibu pilih kita semua di pertanyaan Ibu pilih buat kita semua. Kalau kita buru-buru, Bu, ada berapa persoalan yang kita mau ngomongin? Enggak, waktunya pendek. 1 aja dulu yang paling penting dari 3. Terus gimana ngomongnya? Ya, ngomongnya pendek-pendek. Lalu menggunakan apa Ibu saya? Menggunakan apa? Ya, berpulang dia berjumpa, astagfirullah. Bu, kalau ngomong sama anak menggunakan apa? Kalimat apa? Kalimat bertanya, ayo Bu, tangan kiri. Terus temannya lu jangan lupa ya. Ngomong pakai kalimat bertanya. Kalimat bertanya Bu, nada rendah. Ya. Karena kalau udah diomongnya di kalimat bertanya, bikin orang harus menjawab. Untuk menjawab dia harus dia lihat ke dalam diri. Baru dia ngomong gitu Bu. Ya, itu dulu. Iya, makasih. Waalaikumsalam Pak. Nama saya Agus Cahaya, anak saya laki berusia 6 tahun. Ya Pak. Memang agak spesial. Artinya yang saya tahu dan orang-orangnya agak spesial pertama. Kadang emosinya ini berubah dalam sekian menit berubah. Detik Pak, detik. Ya, detik. Kadang moodnya bagus, tiba-tiba merengek, ngambek dan segala hal. Aduh, pokoknya nggak bisa diomongin lah seperti itu. Apakah cara pengasuhannya sama dengan anak-anak seperti bapak biasa? Enggak Pak, enggak. Karena dia special needs. Jadi cara dia berpikir, cara kerja otaknya untuk mengolah kata, jadi kalimat, terus emosi karena di sini tumpuk-tumpuk, tapi keluarnya nggak bisa. Makanya dia begitu. Campur Pak antara marah sedih, keaduk. Nah, jadi yang pertama sekali Pak belai, tapi sama pertama saya sebetulnya peluk, terus kemudian tanya pelan-pelan, adik, yang mau diomongin apa dan kesannya apa yang sedihnya. Jadi kita identifikasi Bu. Sebetulnya anak normal juga harus begitu. Jadi itu menghadapi anak-anak begini, maksud saya harus ada rasa bersyukur dulu Pak. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pembicaraan hari ini.
Bu Eni Risman, SPSI. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi foto. Terima kasih Ayah Bunda untuk kehadirannya. Kita akhiri acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya Sandra Pusparasari menghaturkan permintaan maaf apabila ada kekurangan dalam mengawali acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.